Nekat banget ngeluarin uang sampai 30 juta untuk beli iPhone 15 Pro Max. Padahal bentuk kamera sama seperti iPhone 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. Halo dan selamat datang kembali di konten Play Info by Playworks. Yes, seperti yang kalian lihat, inilah iPhone flagship yang paling dicari saat ini. Seberapa canggih sih kamera iPhone ini dibandingkan dua serial iPhone flagship sebelumnya? Dan kebetulan banget di depan gue ini udah ada iPhone 13 Pro Max dan juga iPhone 14 Pro Max. Kalau dilihat secara sekilas memang tuh bentukannya gak ada yang beda ya. Semuanya sama, 3 kamera boba. Spesialnya ada di mana? Dan kenapa di konten ini gue mau ngebandingin kamera dari masing-masing iPhone flagship ini? Karena untuk kecanggihan kamera menjadi alasan paling umum bagi para user Apple untuk upgrade sebuah iPhone. Dan sekarang gue akan share ke kalian secara highlight untuk keunggulan kamera yang menjadi ciri khas dari ketiga iPhone flagship ini. Kita mulai dari si iPhone 13 Pro Max ini, yang dimana memiliki fitur Cinematic Mode, jadi kita bisa mendapatkan kecepatan perpindahan fokus dari suatu titik objek dengan mudah. Sedangkan untuk di kamera iPhone 14 Pro Max ini memiliki fitur Action Mode, yang dimana kita akan mendapatkan hasil video super smooth, meskipun dalam pengambilan video dan gambarnya ini dengan kondisi lari atau banyak gerak. Nah, untuk yang paling jawarannya nih, di kamera iPhone 15 Pro Max, yang dimana menyempurnakan dari setiap keunggulan kamera iPhone 13 dan juga iPhone 14 Pro Max. Ditambah lagi dengan kecanggihannya yang bisa record video di tingkatan resolusi 4K 60fps dengan support SSD atau hard disk yang tersambung. Hasil video yang ada di iPhone 15 Pro Max sudah memiliki Academy Color Encoding System yang membuktikan kamera iPhone 15 Pro Max sama seperti kamera profesional pada umumnya. Kalau dilihat secara sekilas lagi, ya memang untuk iPhone flagship kali ini 13 Pro Max, 14 Pro Max, dan 15 Pro Max sama-sama memiliki 3 boba. Tapi untuk dari masing-masing ukurannya ini ada perbedaannya. Untuk iPhone 13 Pro Max, bobanya ini jauh lebih rapat. Sedangkan untuk di iPhone 14 Pro Max dan juga di iPhone 15 Pro Max, 3 kamera bobanya ini memiliki space atau jarak tersendiri. Dan bisa terlihat juga untuk di bagian bodi lensa kamera iPhone 15 Pro Max ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan kamera 3 boba yang ada di iPhone 14 Pro Max. Nah, di sini gue juga mau share ke kalian perbedaan secara spesifikasi dari ketiga kamera yang ada di iPhone flagship ini. Dan di sini bisa kita lihat untuk di iPhone 13 Pro Max, yang dimana untuk ketiga iPhone flagship ini ya sama-sama memiliki Pro Camera System. Akan tetapi untuk di iPhone 13 Pro Max, di bagian kamera utamanya hanya 12 megapiksel aja. Sedangkan untuk di 14 Pro Max dan juga di iPhone 15 Pro Max, keduanya sudah memiliki 48 megapiksel di bagian resolusi kamera utamanya. Sama-sama memiliki ultrawide dan juga telephoto. Tapi untuk di iPhone 13 Pro Max, dia hanya memiliki portrait mode with focus and depth control aja. Sedangkan untuk di iPhone 14 Pro Max sudah 48 megapiksel super high resolution foto. Dan di iPhone 15 Pro Max sudah terbagi lagi menjadi 24 megapiksel dan juga 48 megapiksel untuk super high resolution fotosnya. Dan iPhone 15 Pro Max sudah memiliki next generation portrait with focus and depth control. Dan tentunya untuk kamera iPhone 15 Pro Max jauh lebih unggul ya, karena untuk di bagian telefotonya sudah menggunakan periscope lens 120 mm, yang dimana untuk jarak zoomingnya udah 5 sampai 25 kali zoom optik. By the way, ada fitur next generation portrait di kamera iPhone 15 Pro Max yang akan gue highlight sedikit ke kalian. Jadi untuk foto yang sudah kita ambil nih, bisa kita rubah titik fokusnya dengan mudah. Menurut gue ini keren banget, dan hasilnya seperti apa akan gue tunjukin di footage yang sudah gue buat. Nah, sebelum kita masuk ke segmen hasil foto dan juga hasil video, bagi yang masih penasaran dengan perbandingan fisik antara iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, dan juga iPhone 15 Pro Max, ini dia penampakannya. Nah, kalau ngomongin soal ukuran untuk ketiga iPhone flagship ini, iPhone 13, 14, dan 15 Pro Max, ya untuk ukuran sama-sama di 6,7 inch. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Kita mulai aja nih dari kedua iPhone flagship yang sama-sama menggunakan bezel berbahan material stainless steel. Di mana untuk bahan material stainless steel ini menghasilkan glossy finishing ya. Jadi itu lebih mengkilap, akan tetapi dia ini lebih mudah meninggalkan yang namanya sidik jari. Untuk bentuknya pun juga ini sama-sama kotak dan sama-sama sudutnya jauh lebih tajam.
Jadi untuk dalam genggaman pun juga agak sedikit sakit ya. Sedangkan untuk iPhone terbaru yang ada di iPhone 15 Pro Max ini jauh lebih enak gitu lihat warnanya. Dan untuk di bagian bezelnya sudah menggunakan bahan material terbaru yaitu titanium, yang dimana tidak meninggalkan sidik jari dan tidak terlalu mencolok dibandingkan dua iPhone sebelumnya ini. Dan juga untuk bagian sudutnya lebih curve, jadi jauh lebih nyaman aja dalam sebuah genggaman. Nah, sesuai dengan janji gue tadi, berikut ini adalah hasil foto dan juga hasil video dari ketiga kamera iPhone ini. Nah, pas banget di sini gue mau preview 3 foto night mode yang ada di iPhone 13 Pro Max ini justru lebih terlihat lebih terang dan lebih warm ya ketimbang di iPhone 14 Pro Max dan juga di 15 Pro Max. Tapi untuk di iPhone 14 Pro Max ini terlihat lebih gelap banget untuk pencahayaannya, lebih depth banget. Sedangkan untuk di iPhone 15 Pro Max dia tetap menjaga natural dari cahaya yang ada di ruangan ini. Berikutnya di sini ada selfie ultra wide lens yang dimana gue menggunakan iPhone 15 Pro Max ini terlihat natural banget ya untuk warna kulit gue dan juga dari warna-warna detail yang ada di background foto ini. Sedangkan untuk di iPhone 14 Pro Max terlihat jauh lebih tajam dan lebih detail di bagian sisi warna gelapnya. Sedangkan untuk di iPhone 13 Pro Max tetap menjaga warna kecerahan yang sangat warm banget. Dan bisa dilihat juga kulit gue jadi agak sedikit merah. Dari lensa ultrawide-nya di 0,5 kali zoom, di 1 kali zoom. Dan khususnya gue juga mau preview ke kalian 1 kali zoom dengan pilihan focaling yang berbeda yang ada di iPhone 15 Pro Max. Mulai dari pilihan 24 mm tentunya, 28 dan juga 35 mm. Dan ada tambahan lagi, gue di sini coba hasil ultra zoom 25 kalinya iPhone 15 Pro Max. Gak ketinggalan juga nih, pas banget gue yang melakukan foto makro dengan objek titik yang sama. Akan tetapi untuk di hasil detailnya nih dengan zoom 15 kali di iPhone 13 Pro Max kok lebih tajam ketimbang di iPhone 14 Pro Max dan juga 15 Pro Max. Ya dimana untuk di 13 Pro Max ini zoomingnya stabil ya hasil dari gambarnya. Let's move on ke hasil video, dan mulai dari iconic cinematic mode di iPhone 13 Pro Max bisa dilihat perpindahan titik fokus selama recording video ini smooth banget. Lanjut ke ikoniknya si iPhone 14 Pro Max dengan fitur action mode-nya. Video ini di-take dengan kondisi kameramen sambil lari, tetapi hasil videonya stabil banget. Dan jawarannya fitur ProRes Lock di iPhone 15 Pro Max, perekaman dengan support SSD di resolusi 4K 60 fps seperti kamera profesional. Perpindahan data pun sangat mudah karena file gambar langsung tersimpan di SSD dan langsung diedit deh. Yang nggak boleh ketinggalan, kecanggihan Next Generation Portrait Mode di kamera iPhone 15 Pro Max. Yang dimana ketika kita sudah mengambil foto dengan mode portrait, kita bisa mengubah titik fokusnya dengan sangat mudah. So, itu dia perbandingan kecanggihan dari kamera iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, dan juga iPhone 15 Pro Max. Dan di konten selanjutnya, gue akan share ke kalian cara mengoptimalkan kamera super canggih yang ada di iPhone 15 Pro Max. Supaya kalian semua tetap bisa stay tune, please dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Please juga untuk like, komen, dan share konten ini ya. Playworks, the official license store.